Gigs, kalian masih ingat gak sama video ini? Di situ aku udah bahas sedikit tentang beberapa buku-buku terlarang yang katanya bahaya buat dibaca sama kita karena berhubungan dengan yang namanya ilmu sihir, dunia gelap, dan hal-hal gaib lainnya. Tapi di video itu banyak yang request supaya aku buatin video khusus yang bahas tentang demonologi yang ada di chapter Ars Goetia dari buku The Lesser Key of Solomon. Jadi buat yang udah nunggu-nunggu pembahasan ini dari tahun lalu, kami mohon maaf banget karena baru dibahas sekarang di video ini. Tapi di sini kami hanya bahas kulit luarnya aja supaya nambah-nambah informasi dan pengetahuan. Jadi jangan terlalu diseriusin atau mau mendalami isi buku ini karena kami nggak pernah nganjurin kalian untuk percaya mentah-mentah sama apa yang disampaikan di sini, tapi serap aja yang baik dan buang semua yang buruk. Karena di video sebelumnya juga udah aku kasih disclaimer kalau resikonya ditanggung sendiri sama kalian buat yang mau nyoba-nyoba dalemin isi buku ini. Anggap aja ini cuma sekedar informasi ya untuk nambah-nambah wawasan gigs. Sesuai dengan nama bukunya, The Lesser Key of Solomon. Buku ini dipercaya ditulis sama Salomo, atau Solomon, atau Sulaiman. Versi penyebutan namanya itu tergantung dari kepercayaan mana kisahnya diambil. Tapi intinya beliau ini jadi salah satu tokoh agama yang paling berpengaruh dan paling terkenal di dunia, khususnya di kepercayaan Abrahamik. Jadi aku perlu kasih disclaimer lagi nih, kalau di sini kami tidak bermaksud untuk mencocok logikan atau nambah-nambahin cerita Salomo yang udah tertulis di kitab suci masing-masing agama. Karena memang buku ini mengatasnamakan tokoh Salomo di dalam kepercayaan Abrahamik. Entah kebenarannya bisa dipercaya atau tidak, pilihan akhirnya ada di kehendak kalian masing-masing. Karena buku The Lesser Key of Solomon ini bukan karya originalnya Raja Salomo, tapi ditulis sama orang yang nggak diketahui asal-usulnya. Dan ini pengembangan dari karya-karya sebelumnya, yaitu The Testament of Solomon dan Kisah Raja Salomo dari kitab suci Tanakh Yahudi dan Alkitab Perjanjian Lama Kristen. Jadi aku mungkin perlu bahas dulu nih dari awal kisah Salomo ini secara singkat dari sumber asli supaya kita bisa sama-sama ngerti dari dasarnya. Sama kayak orang yang mau bikin suatu bangunan tapi harus dibuat dulu pondasinya supaya bangunan itu bisa berdiri kokoh. Karena itu pembahasan ini bakalan aku bikin beberapa part karena aku harus bahas banyak banget karakter iblis di seri ini. Dan sebelum bahas tentang The Lesser Key of Solomon dan The Testament of Solomon, kita harus bahas dulu dari sumber paling awal supaya kita tahu konteks ceritanya, yaitu dari Tanakh atau kitab suci Yahudi. Tepatnya di bagian kitab Nevi'im atau kitab para nabi. Kalau menurut Bible atau Alkitab, kisah ini ada di Perjanjian Lama atau lebih tepatnya di kitab 1 Raja-Raja mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Di situ dijelasin kalau Salomo adalah raja ketiga dari kerajaan Israel kuno yang menggantikan masa pemerintahan bapaknya, yaitu King David atau Raja Daud karena usianya udah tua. Makanya sebelum Raja Daud meninggal, para pegawai kerajaan ngusulin supaya Israel nih ngangkat raja yang baru yaitu Salomo, salah satu anak laki-lakinya Daud. Tapi sebelum Salomo diangkat jadi Raja Israel, Daud ngasih pesan ke Salomo supaya dia tuh tetap setia mengikuti semua perintah Tuhan dan aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya setelah kematian Daud, Salomo ngikutin semua nasihat ayahnya dan tetap setia sama Tuhan selama dia jadi Raja Israel. Sampai suatu hari Tuhan menampakkan dirinya ke hadapan Salomo lewat mimpi dan di situ Tuhan datang untuk ngabulin apa aja yang dimintai Salomo. Kalau misalnya kalian yang ada di posisinya Salomo, kira-kira kalian mau minta apa aja nih sama Tuhan? Mungkin sebagian orang bakal minta umur panjang, kesehatan, kekayaan, atau ketenaran. Tapi kisah ini mencatat kalau Salomo ternyata hanya minta hikmat dari Tuhan supaya Salomo makin bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena waktu itu dia udah jadi Raja Israel di usia muda. Jadi Salomo harus punya hati dan pikiran yang bijaksana buat memerintah kerajaan Israel. Dan waktu Salomo minta hikmat, Tuhan ngelihat kalau permintaannya ini sangat mulia, rendah hati, gak pentingin diri sendiri. Motivasinya cuma mau jadi raja yang baik dan bijaksana buat memerintah rakyatnya. Makanya Tuhan ngasih hikmat dan pengertian yang benar supaya Salomo punya pikiran yang adil dan bijaksana. Bahkan sampai sekarang, nasihat dan kata-kata hikmat Raja Salomo itu bisa kita baca di kitab Amsal, Pengkhotbah,
dan Kidung Agung. Ini kalau di Alkitab ya. Karena kitab-kitab itu juga termasuk bagian kitab suci yang dipercaya ditulis sama Raja Salomo sendiri. Selain kebijaksanaan, Tuhan juga ngasih bonus nih ke Salomo supaya dia jadi manusia yang paling diberkati dan paling kaya sepanjang masa. Bahkan sampai sekarang pun ya, gak ada manusia yang bisa menandingi kekayaan Raja Salomo. Padahal Salomo awalnya gak minta semua itu, tapi Tuhan malah memberkati dia sampai gak ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan Salomo sejak zaman penciptaan dunia sampai di generasi sekarang. Dan semua harta kekayaan Salomo itu ditulis dengan detail dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 21-34. Dengan semua harta kekayaan itu, Salomo mulai membangun istana, bait suci, supaya orang-orang Israel punya tempat buat ibadah. Dan ini sebenarnya udah dirancang di zamannya Raja Daud karena dia yang dapat visi dan misi dari Tuhan. Jadi Salomo cuma terusin program bapaknya yang belum terlaksana supaya rancangan bait suci ini mulai dibangun di zaman Salomo dengan sangat megah karena terbuat dari bahan-bahan yang mewah kayak emas, permata, marmer, dan segala jenis batu-batu mahal lainnya. Cerita tentang pembangunan bait suci ini emang jadi kisah paling terkenalnya Raja Salomo sebagai warisan untuk bangsa Israel secara turun-temurun karena dia jadi manusia pertama yang berhasil membangun bait suci untuk Allah Israel setelah sekian lama orang-orang Israel cuma beribadah di tabernakel, yaitu semacam perkemahan yang fungsinya sebagai tempat ibadah yang bisa dibongkar pasang. Jadi tabernakel ini udah ada dari zamannya Musa waktu bangsa Israel mengembara di padang gurun. Makanya tabernakel sifatnya tidak menetap di suatu tempat, tapi bisa dibangun di mana aja. Lebih praktis dibandingkan bait suci di zamannya Salomo yang gak bisa dipindah kemana-mana. Tapi karena sekarang orang-orang Israel udah masuk ke tanah perjanjian dan menetap di tempat itu, otomatis mereka butuh tempat ibadah yang tetap dan lebih megah dibandingkan sebelumnya. Dan buat kalian yang penasaran sama deskripsi lengkap tentang blueprint bait suci yang dibangun sama Raja Salomo, ini udah dijelasin dengan sangat detail di kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Di situ tertulis kalau panjang bait suci mencapai 60 hasta atau sekitar 27,4 meter dan lebarnya mencapai 20 hasta atau 9,2 meter. Walaupun emang gak besar-besar amat, tapi biaya yang dikeluarin buat membangun kuil ini tuh mahal banget karena terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan susah didapat. Salomo juga mempekerjakan banyak orang buat ngumpulin bahan-bahan material dan bangun bait suci. Kira-kira sekitar 30.000 pekerja rodi, 70.000 kuli bangunan, 80.000 tukang pahat, dan 3.300 mandor buat ngawasin proyek besar itu. Nah, kisah pembangunan bait suci ini kemudian dikembangkan di karya selanjutnya, yaitu di kitab perjanjian Salomo atau The Testament of Solomon yang gak masuk ke dalam kanon kitab suci Yahudi dan Alkitab. Tapi, menurut beberapa orang, ada dasar ayat kitab suci yang mendukung pengembangan karya ini yang bisa kita baca di 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Nah, ayat ini yang jadi dasar pengembangan cerita perjanjian Salomo atau The Testament of Solomon karena di situ dijelasin kalau Salomo sebenarnya dibantu sama roh-roh dunia dan para iblis buat menyelesaikan pekerjaan pembangunan bait suci dengan metode yang ajaib. Sampai bait suci itu bisa jadi bangunan yang sangat megah, mewah, dan kokoh. Kisah-kisah yang mirip kayak gini juga pernah aku bahas beberapa kali di video aku tentang pekerjaan pembangunan kuil atau tempat bersejarah di zaman dulu yang dibantu sama makhluk supranatural dengan cara yang instan dan ajaib. Tapi sekali lagi aku kasih disclaimer kalau ini bukan kebenaran mutlak, jadi kalian bebas mau percaya atau enggak karena kami tidak ada niat sama sekali buat menambah atau mengurangi atau menginterpretasikan ayat-ayat kitab suci sesuai kehendak kami sendiri. Tapi itu yang tertulis di kitab perjanjian Salomo. Dan karena kisah ini udah beredar turun-temurun secara lisan atau tulisan, maka dari sini ada beberapa orang yang percaya kalau Salomo juga punya kekuatan sihir yang bisa manggil iblis buat membantunya menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tidak bisa dilakuin sama manusia biasa. Jadi itu dia kira-kira sedikit rangkuman dari cerita Raja Salomo yang diambil dari kitab suci Yahudi sebagai dasar atau pondasi cerita asli yang kemudian dikembangkan di kitab perjanjian Salomo. Kitab ini status kanonitasnya mirip kayak kitab Henokh karena dianggap sebagai tulisan pseudepigrafa yang masih diragukan kebenarannya.
Walaupun di dalamnya nggak jelasin kalau teks itu ditulis sama Salomo, tapi banyak yang percaya kalau sebenarnya itu ditulis sama orang lain yang nggak jelas asal-usulnya, buat ngembangin cerita Salomo dari kepercayaan Abrahamik. Para ahli menganggap kalau teks ini asalnya dari abad pertama Masehi yang pertama kali ditemuin dalam bahasa Yunani. Dan banyak orang yang setuju kalau karya ini ditulis di zaman Perjanjian Baru setelah adat istiadat Yunani itu mulai mempengaruhi kisah-kisah pengembangan cerita soal kitab suci Yahudi. Karena itu masih sangat diragukan kalau karya ini ditulis langsung sama Raja Salomo yang di masanya masih pakai bahasa Ibrani dan adat istiadat Yunani masih belum masuk ke dalam kerajaan Israel. Karena adat Yunani baru masuk ke Yerusalem di zaman Yudas Makabe dan Antiochus Epiphanes yang keempat yang pernah aku bahas di video Kitab Henokh part 12. Selain itu dari beberapa sumber yang kami baca, teks ini punya beberapa versi karena jumlah ayatnya tuh bervariasi. Ada yang cuma 117 ayat, ada juga yang lebih dari 120 ayat. Alasannya mungkin karena teksnya nggak lengkap dan ada beberapa yang hilang. Dan itu yang bikin teks ini jadi makin sulit buat ditentuin jumlah ayatnya secara pasti. Jadi karena beberapa alasan itu, kitab ini cuma dianggap sebagai karangan dan dongeng yang dikembangkan dari kisah asli Salomo. Tapi terlepas dari keaslian teks ini bisa dipercaya sebagai kebenaran atau enggak, ceritanya cukup menarik nih buat dibahas. Kayak udah disinggung di awal video. Kalau kisah ini berfokus ke Raja Salomo yang ngelakuin praktek sihir dan ritual pemanggilan roh atau iblis buat membangun bait suci dalam bentuk story yang jelasin secara kronologis. Mulai dari kisah pembangunan bait suci sampai ke masa kejatuhan pemerintah Raja Salomo. Dan mulai dari sini, kisah The Testament of Solomon berakhir. Terus dikembangin lagi di karya selanjutnya. Dalam buku The Laserkey of Solomon yang dibagi dalam 5 bagian, yaitu Ars Goetia, Ars Theurgia-Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan Ars Notoria. Dan lagi-lagi buku ini sebenarnya belum diketahui siapa yang nulis, tapi dia mengatasnamakan Raja Salomo yang nulis semua ini waktu dia nyegel semua iblis di cerita Perjanjian Salomo. Kemudian yang semakin memperkuat bukti kalau ini udah pasti bukan ditulis sama Raja Salomo karena buku ini baru muncul di abad ke-17. Tapi terlepas dari kisah ini tuh bener apa enggak, di bagian Ars Goetia menarik karena ada banyak informasi dan ensiklopedia dari ke-72 iblis yang katanya pernah disegel sama Salomo waktu membangun bait suci. Jadi isinya tuh kayak semacam list atau daftar nama-nama iblis. Terus di situ juga ditulis kekuatan mereka masing-masing sekaligus kelemahan mereka. Karena para iblis ini biasanya takut sama malaikat terang. Jadi ada 2 jenis malaikat, yaitu malaikat terang dan malaikat kegelapan atau fallen angel. Dan mereka-mereka ini yang disebut iblis atau diabolos yang berarti pendakwa. Karena di buku ini juga dijelasin tentang peran mereka di dunia ini yang bertanggung jawab atas berbagai macam perbuatan kejahatan dan penyesatan yang ada di bumi. Contohnya kayak membunuh, nipu, nyuri, mendakwa perbuatan dosa manusia yang tinggal di bumi. Di buku ini juga dijelasin kalau setiap roh dan iblis ini tuh punya simbol atau segel yang bervariasi. Yang katanya simbol-simbol itu mewakili nama dan kekuatan mereka masing-masing. Dan ini bisa dipakai buat manggil kekuatan 72 iblis yang pernah disegel sama Salomo. Jadi kalian bisa milih sendiri nih mau manggil iblis yang mana. Dan kalau kalian sering nonton film horor atau film fantasi tentang ritual pemanggilan iblis dan pasti kalian familiar banget sama simbol-simbol ini yang biasanya ditulis di tanah atau di tembok dan medianya macam-macam. Ada yang diukir langsung di atas pasir atau tanah, ada yang dipakai tinta atau darah, terus ditulis di tembok. Bisa juga pakai api atau lilin yang disusun sedemikian rupa supaya membentuk simbol-simbol iblis ini. Salah satu contoh ritual pemanggilan iblis ini juga pernah aku bahas di video Faust and Iblis Mephisto. Jadi, itu dia sedikit rangkuman dari buku The Laserkey of Solomon, tepatnya di bagian Ars Goetia. Di sini perbedaannya Ars Goetia dari karya-karya sebelumnya udah aku jelasin, yaitu di dalam buku ini isinya cuma daftar atau list nama-nama iblis. Sementara itu dari kitab suci Yahudi dan kitab Perjanjian Salomo isinya ditulis dalam bentuk story atau cerita yang kronologis tentang gimana awalnya Raja Salomo bisa ketemu sama iblis-iblis ini. Jadi mungkin pembahasan kali ini cuma perkenalan dulu ya, introduction. Atau cuma pengantar yang dimulai dari kisah Salomo menurut teks asli kitab suci Yahudi.
Di video part berikutnya mungkin aku bisa bahas kita perjanjian Salomo dulu. Habis itu kita lanjut ke Ars Goetia supaya kita bisa paham sama konteks cerita ini. Karena kalau aku langsung bacain list nama-nama 72 iblis ini aja kayaknya kurang seru ya kalau nggak tahu cerita di balik layarnya. Kayak nonton film tapi isinya cuma ngeliatin daftar nama-nama karakter tanpa tahu konflik isi ceritanya kayak gimana. Jadi tetap stay tune ya di channel ini supaya aku bisa bahas kelanjutan cerita ini di part berikutnya. Seperti biasa kalau misalnya ada mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it. And I'll see you on the next part. Bye! Sesuai dengan nama bukunya, The Lesser Key of... Sampai bait suci itu bisa jadi pembangunan... Arsteurgia di buku ini juga